Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rasid Hendy, di channel kesayangan kita, channel Rasid Hendy. Channel dengan moto terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama, hadir kembali. Dan topik tayangan video kami kali ini adalah yang berikut ini. Topik tayangan video ini adalah merupakan bagian dari tayangan-tayangan video di channel Rasid Hendy. Jadi pastikan sahabat semua sudah menjadi sahabat dari channel Rasid Hendy ini dengan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah. Dan pastikan nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan update terbaru dari channel Rasid Hendy ini. Dan agar semakin banyak sahabat di luar sana mendapatkan manfaat dari tayangan video kami ini, kami mengajak sahabat semua untuk menekan klik tombol like atau suka dan share atau bagikan topik tayangan video kami ini ke media sosial sahabat semua. Kami berharap sahabat semua menikmati dari tayangan video kami ini. Untuk itu mari kita saksikan tayangan video berikut, tapi setelah yang satu ini. Halo sahabat, bertemu kembali bersama dengan saya Rasid Hendy. Di edisi saat ini, topik yang diangkat adalah terkait dengan bagaimana tahapan pendampingan konsultasi menuju sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001. Jadi sahabat yang bekerja di organisasi atau perusahaan yang ingin melakukan kegiatan sertifikasi ISO 9001, maka berikut adalah topik yang bisa sahabat simak. Jadi tetap terus menyimak dari topik mengenai hal ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tahapan pendampingan konsultasi menuju sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001. Baik sahabat, sebelumnya kita sudah membahas terkait manfaat implementasi dan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana tahapan proses konsultasi menuju sertifikasi bila organisasi atau perusahaan sahabat ingin dibantu oleh organisasi atau perusahaan konsultan untuk menerapkan, mendesain dari awal kegiatannya apa saja. Nah, kita akan bahas tahapan proses konsultasi ini sehingga nanti organisasi atau perusahaan itu sudah siap untuk melakukan sertifikasi yang akan dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh organisasi atau perusahaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di slide yang berikutnya. Oke, baik. Secara umum tahapan proses konsultasi menuju sertifikasi ini dibagi menjadi 6 tahapan kegiatan. Jadi tahapan yang pertama adalah kita melakukan yang namanya kick-off meeting dan gap analysis. Kemudian yang kedua adalah pelatihan pemahaman ISO 9001 untuk tim di organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketiga adalah pengembangan, kemudian penyusunan dokumentasi dan juga pemenuhan persyaratan yang terkait. Lalu yang keempat adalah evaluasi sistem manajemen mutu yang meliputi pelatihan internal audit, kemudian pelaksanaan internal audit, dan RTM atau rapat tinjauan manajemen. Lalu yang kelima adalah dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi. Kemudian yang keenam adalah baru penerimaan sertifikat dari lembaga sertifikasi ke organisasi atau perusahaan milik sahabat. Nah, ini adalah 6 tahapan proses yang akan dilakukan pada saat kegiatan konsultasi menuju sertifikasi. Setiap tahapan ini kita akan coba bahas di slide yang berikutnya. Mari kita simak dari mulai yang pertama. Baik, tahapan yang pertama terkait dengan proses konsultasi dan sertifikasi ini adalah melakukan yang namanya kick-off meeting dan gap analysis. Oke, kita bahas apa itu kick-off meeting. Kick-off meeting adalah pertemuan perdana atau pertama kali antara konsultan dan personil organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri konsultan tersebut,
Jadi supaya saling mengenal dan sebagai tanda dimulainya kegiatan konsultasi ISO 9001 ini. Jadi biasanya pada saat kick-off meeting ini sekaligus dilakukan yang namanya penandatanganan komitmen bersama. Jadi pernyataan komitmen ini adalah sebagai bukti bahwa tim dari organisasi mulai dari top manajemen sampai ke manajemen sampai ke pelaksana itu semua berkomitmen untuk menerapkan ISO 9001-nya agar sukses sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Nah, itu adalah terkait dengan kick-off meeting. Lalu berikutnya adalah gap analysis. Jadi gap analysis adalah konsultan akan membandingkan antara kondisi organisasi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Jadi kondisi saat ini seperti apa, kemudian harapannya seharusnya seperti apa. Nah, gapnya antara yang kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan itu menjadi rencana aksi berikutnya yang harus dilakukan supaya persyaratan ISO 9001 ini sudah terpenuhi. Nah, ini adalah tahapan pertama yang dilakukan pada saat proses konsultasi, yaitu kick-off meeting dan gap analysis. Baik, tahapan kedua dari proses konsultasi dan sertifikasi ini adalah pelatihan pemahaman ISO 9001 ini. Jadi tujuannya adalah membantu tim atau personel organisasi di dalam memahami dengan baik semua persyaratan dari sistem manajemen mutu ISO 9001 ini. Jadi bagaimana tim atau personel organisasi dapat melengkapi semua persyaratan dari ISO 9001 ini kalau tim atau personel organisasi atau perusahaan tidak memahami apa yang diminta oleh standar ini. Maka fungsi dari pelatihan pemahaman ISO 9001 ini adalah supaya tim atau personel di organisasi paham apa yang harus dilakukan. Jadi ini adalah tahapan proses konsultasi yang kedua, yaitu pelatihan pemahaman ISO 9001. Baik, kita lanjutkan ke tahapan yang ketiga di proses konsultasi ini adalah pengembangan dan penyusunan dokumen dan pemenuhan persyaratan. Jadi di tahapan ini adalah konsultan bersama dengan tim organisasi atau perusahaan akan melakukan kegiatan pengembangan, lalu penyusunan kebutuhan dokumen dan pemenuhan persyaratan, baik yang ditetapkan oleh standar ini maupun persyaratan terkait lainnya. Jadi nanti konsultan akan bekerja sama dengan tim bagaimana apa yang harus dibuat, persyaratan seperti apa. Karena teknis dari kegiatan di dalam organisasi pasti yang paling paham adalah tim organisasi atau perusahaan. Jadi konsultan akan mendeliver atau menyampaikan apa sih yang diminta oleh standar, dan nanti konsultan bekerja sama dengan tim dari organisasi atau perusahaan akan menyusun dokumentasi yang dibutuhkan beserta dengan pemenuhan persyaratan yang diminta. Nah, ini adalah tahapan ketiga dalam proses konsultasi dan sertifikasi. Oke, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Tapi jangan lupa buat sahabat yang belum melakukan klik tombol subscribe, silakan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita masuk ke tahapan proses yang keempat, yaitu isinya adalah mengenai evaluasi sistem manajemen mutu, meliputi pelatihan internal audit, kemudian pelaksanaan internal audit, dan rapat tinjauan manajemen. Jadi di tahapan ini konsultan akan membantu organisasi atau perusahaan di dalam mengevaluasi pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001. Nah, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama pelatihan internal audit serta pendampingan saat pelaksanaan internal audit. Kemudian beserta dengan pendampingan pembuatan tindakan perbaikan hasil temuan internal audit. Jadi di tahapan pertama ini adalah konsultan memberikan tata cara, teori, kemudian dilakukan simulasi bagaimana melakukan internal audit yang baik. Nah, setelah itu tim dari internal organisasi melakukan kegiatan internal auditnya secara cross function atau cross departemen. Nah, buat sahabat yang belum
mempelajari terkait dengan internal audit ini, silahkan disimak video kami terkait dengan kegiatan internal audit ini di link yang ada di atas. Silakan untuk disimak terkait dengan internal audit ini. Kemudian di langkah yang kedua adalah pendampingan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. Jadi kegiatan yang memang diwajibkan di dalam standar ini adalah rapat tinjauan manajemen atau tinjauan manajemen. Jadi nanti konsultan akan mendampingi organisasi atau perusahaan ketika melakukan kegiatan rapat tinjauan manajemen supaya input atau agenda yang dibahas di dalamnya itu sudah sesuai dengan persyaratan standar ISO 9001, sehingga apa yang memang diharapkan, outcome atau manfaat yang dicapai di dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 ini bisa didapatkan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, ini adalah tahapan keempat di dalam proses konsultasi dan sertifikasi. Kemudian tahapan proses konsultasi dan sertifikasi yang kelima adalah audit dari lembaga sertifikasi. Di sini konsultan akan mendampingi organisasi atau perusahaan saat pelaksanaan audit oleh lembaga sertifikasi serta membantu dalam hal pembuatan tindakan perbaikan hasil temuan audit oleh lembaga sertifikasi. Jadi, konsultan akan mendampingi organisasi atau perusahaan ketika lembaga sertifikasi melakukan kegiatan audit, baik itu audit stage 1 maupun audit stage 2 terkait dengan asesmen. Jadi diharapkan nanti organisasi atau perusahaan itu ketika nanti dilakukan audit akan berjalan dengan maksimal dan optimal dan hasilnya sesuai dengan harapan dari organisasi atau perusahaan. Kemudian bila mana terjadi ada ketidaksesuaian, maka konsultan akan membantu di dalam pembuatan tindakan perbaikan, bagaimana cara menjawabnya, menganalisa penyebabnya apa, lalu rencana aksi yang akan dilakukan apa. Jadi supaya nanti tindakan perbaikan hasil temuan auditnya bisa langsung diterima oleh auditor sehingga bisa lanjut ke tahapan penerbitan sertifikat. Baik, kemudian tahapan terakhir dari proses konsultasi dan sertifikasi ini adalah penerimaan sertifikat. Mungkin ini adalah memang yang ditunggu oleh organisasi atau perusahaan ketika sudah melakukan kegiatan konsultasi dari awal, kemudian sampai pembuatan dokumentasi, kemudian sampai evaluasi sistem manajemen mutu, kemudian akhirnya dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi, kemudian dinyatakan lulus dan direkomendasikan untuk diterbitkan sertifikat, maka yang terakhir adalah organisasi atau perusahaan akan menerima sertifikat. Jadi sertifikat sebagai bukti telah terpenuhinya standar sistem manajemen mutu ISO 9001 ini akan diterima oleh organisasi paling cepat sekitar 2 minggu dari diterimanya jawaban dan atau bukti perbaikan hasil temuan audit yang sudah disetujui oleh lembaga sertifikasi. Jadi baru setelah direkomendasikan untuk terbit sertifikat, maka sertifikat ini di langkah terakhir di proses konsultasi dan sertifikasi ini organisasi akan menerima sertifikat pengakuan bahwa organisasi tersebut, perusahaan tersebut sudah menerapkan dan sudah memenuhi standar sistem manajemen mutu ISO 9001 ini. Nah, ini adalah 6 tahapan proses konsultasi dan sertifikasi yang akan dilewati oleh organisasi atau perusahaan yang hendak melakukan sertifikasi dengan dibantu oleh tenaga konsultan atau lembaga konsultan. Jadi mudah-mudahan ini memberikan gambaran buat sahabat semua mengenai bagaimana tahapan atau proses konsultasi dan sertifikasi ini, sehingga sahabat semua di organisasi atau di perusahaan itu memiliki gambaran mengenai tahapan-tahapan yang akan dilalui. Walaupun mungkin secara konsep beberapa lembaga konsultan maupun lembaga sertifikasi itu memiliki kebijakan yang berbeda, namun secara umum langkah ini adalah kurang lebih sama yang akan dilewati oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi mudah-mudahan bahasan ini bisa memberikan manfaat buat sahabat semua di dalam menerapkan, kemudian dibantu oleh konsultan sampai akhirnya dilakukan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi dan mendapatkan sertifikat pengakuan telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001. Oke, ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Sampai jumpa di edisi kami yang berikutnya.
Demikian bahasan dari topik video kami kali ini. Semoga sahabat semua mendapatkan pencerahan dan manfaat dari topik tayangan video kami ini. Dan ini adalah salah satu bagian yang ditayangkan di channel Rasid Hendy ini. Jadi pastikan sahabat semua agar dapat mengikuti tayangan video kami lainnya menjadi sahabat channel Rasid Hendy dengan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah. Dan pastikan nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan update terbaru dari channel Rasid Hendy ini. Kemudian kami mengajak sahabat semua untuk menekan klik tombol like atau suka dan share atau bagikan topik tayangan video ini ke media sosial sahabat semua agar semakin banyak sahabat di luar sana yang mendapatkan manfaat dari tayangan video kami ini. Silakan kirimkan komentar sahabat terkait dengan tayangan video kami ini. Termasuk bila mana ada sahabat menginginkan topik untuk diangkat di topik kami berikutnya, silakan sampaikan juga di kolom komentar yang ada di bawah. Semoga nanti di tayangan video kami lainnya yang berikutnya bisa kami tayangkan. Dan jangan lupa untuk terus menonton tayangan-tayangan video kami lainnya, tayangan video kami yang menarik. Dan pastikan sahabat semua untuk terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama. Kami akhiri dengan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.